Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenden Widi Astuti dengan NIM 032. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang berjudul Konsep Dasar Media Pembelajaran. Yang pertama ada Communication Model. Guru sebagai sender itu harus memiliki ide atau materi di dalam pikirannya. Namun materi itu juga nggak bisa langsung dipindahkan begitu saja ke siswa. Jadi guru itu harus melakukan encoding, yaitu mengubah ide menjadi bentuk yang bisa dipahami. Misalnya menjadi penjelasan lisan, tulisan, gambar, atau media visual. Proses ini sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Jika guru salah memilih kata atau terlalu sulit dalam menjelaskan, maka pesan bisa tidak dipahami. Kemudian pesan yang sudah dikemas disampaikan melalui channel atau saluran. Nah, saluran ini bisa berupa suara ketika guru berbicara langsung, bisa juga melalui buku, presentasi, video, atau media lainnya. Pemilihan saluran ini harus sesuai dengan karakter, materi, dan kondisi siswa. Di dalam proses penyampaian pesan, terdapat noise atau gangguan. Noise ini bisa berupa suara ribut, siswa yang tidak fokus, kondisi kelas yang tidak kondusif, atau bahasa yang sulit dipahami. Gangguan ini bisa membuat pesan yang diterima siswa berbeda dengan yang dimaksud oleh guru. Siswa sebagai receiver menerima pesan tersebut dan melakukan decoding. Decoding yaitu proses memahami dan menafsirkan pesan. Jika siswa mampu memahami dengan benar, maka akan muncul feedback atau umpan balik seperti menjawab pertanyaan, bertanya, atau mengerjakan tugas. Dari umpan balik ini, guru itu bisa mengetahui apakah komunikasinya berhasil atau tidak. Lalu yang kedua ada model informasi dan pembelajaran. Informasi itu berasal dari data atau fakta yang sudah diberi makna. Jadi, guru sebagai instruktur mengolah informasi tersebut dan menyusunnya dalam bentuk instruksional program atau program pembelajaran. Program ini mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang dirancang secara sistematis. Namun, informasi yang disampaikan guru itu belum tentu langsung menjadi pengetahuan. Jadi, siswa sebagai learner harus memproses informasi tersebut. Mereka itu perlu memahami, menghubungkan dengan pengalaman sebelumnya, dan menginternalisasikan. Ketika informasi sudah benar-benar dipahami dan dapat digunakan kembali, barulah menjadi knowledge atau pengetahuan. Lalu yang ketiga yaitu ada tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Tujuan pemanfaatan media pembelajaran yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Yang artinya yaitu media pembelajaran adalah untuk membuat materi lebih jelas dan tidak hanya berupa penjelasan lisan. Jika guru hanya berbicara terus-menerus, pasti siswa itu bisa kesulitan membayangkan apa yang dijelaskan. Dengan bantuan media seperti gambar, video, grafik, atau animasi, materi yang tadinya abstrak itu bisa menjadi lebih konkret. Nah, media ini membantu siswa melihat secara langsung gambaran dari apa yang sedang mereka pelajari, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih baik dan tidak hanya berdasarkan imajinasi semata. Tujuan yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, yang artinya tidak semua objek atau peristiwa itu bisa dihadirkan langsung di dalam kelas. Ada hal-hal yang terlalu jauh, terlalu besar, terlalu kecil, atau bahkan berbahaya untuk diamati secara langsung. Dengan media pembelajaran, hal-hal tersebut itu bisa ditampilkan melalui rekaman video, gambar, model, atau simulasi. Dengan begitu, siswa itu tetap bisa mempelajarinya tanpa harus melihat secara langsung di tempat kejadian. Tujuan yang ketiga, menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan media, pembelajaran itu menjadi lebih menarik sehingga siswa itu tidak hanya dia mendengarkan, tetapi siswa itu lebih aktif dan terlibat.
Tujuan yang keempat itu menimbulkan gairah belajar peserta didik. Jadi, media itu bisa membuat pembelajaran lebih menarik sehingga siswa itu lebih fokus, semangat, dan tidak cepat bosan. Selanjutnya, yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Jadi, media itu bisa membantu siswa melihat dan memahami hal yang sama, sehingga mengurangi perbedaan pemahaman. Lalu yang keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Jadi, melalui simulasi atau media interaktif, siswa itu bisa lebih terlibat dan memahami materi secara nyata. Lalu tujuan yang terakhir yaitu mempersamakan pengalaman dan persepsi antar peserta didik dalam menerima pesan. Jadi, media ini bisa mendukung berbagai gaya belajar sehingga setiap siswa itu bisa memahami materi dengan cara yang paling sesuai untuk dirinya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.